Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra. Saya peserta Bintek Kepala Laboratorium Sekolah Gelombang 40. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Man 5 Aceh Utara. Saya sudah mengajar selama dari tahun 2005 sampai sekarang. Nah, saya merupakan salah satu guru yang mengajar pelajaran PPKN dan diemban tugas menjadi kepala laboratorium komputer. Mengenai Bintek, bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, itu saya ketahui informasinya melalui teman saya yang sudah mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh UPI, yaitu pada gelombang sebelumnya. Nah, saya berinisiatif mengikuti bimbingan teknis kepala laboratorium itu karena saya merasa belum memiliki kompetensi yang cukup baik. Dengan mempelajari bimbingan teknis kepala laboratorium sekolah yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, saya sangat sangat beruntung sekali bisa mengikuti bimbingan tersebut. Pada saat saya mengikuti bintek tersebut, saya banyak sekali mendapat ilmu yang sama sekali belum saya ketahui tentang penggunaan laboratorium. Kemudian saya merasa belum memiliki kompetensi yang baik karena saya sudah diberi tanggung jawab dan tugas yang sangat besar sekali tanggung jawabnya, sehingga saya harus bisa mempergunakan waktu yang sebaik-baik ini untuk bisa menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya dalam pelaksanaan bintek tersebut yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, sehingga saya bisa melaksanakan tugas kepala laboratorium yang sudah diembankan kepada saya. Terima kasih. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai materi kelas 3 semester 2 yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kita mempelajari pembelajaran, siswa bisa memahami materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Peserta didik juga mampu menunjukkan sikap toleransi, disiplin dan tanggung jawab dengan baik sebagai bentuk upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, juga setelah mempelajari materi ini, siswa juga dapat memahami materi pelanggaran hak pengingkaran kewajiban warga negara, serta mampu menghormati hak dan kewajiban orang lain dengan penuh tanggung jawab. Nah, kita lihat di dalam materi tersebut ada 4 sub pokok, yaitu yang pertama, kita belajar mengenai kasus pelanggaran hak warga negara. Yang kedua, faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiga, ada kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat, ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ada 2 faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor dari dalam, yaitu ada sikap egois, rendahnya kesadaran terhadap bangsa dan negara, dan adanya sikap tidak toleran. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang berikutnya penyalahgunaan teknologi. Kita lihat pengertian pelanggaran hak warga negara adalah
tindakan yang melanggar kebebasan hak orang lain. Berikutnya, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Yang kedua, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran sangat tinggi. Yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran HAM. Yang keempat, masih terjadi tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Yang kelima, angka putus sekolah sangat tinggi. Itu adalah beberapa contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Kita lihat pengertian pengingkaran kewajiban warga negara. Adalah perilaku yang menghindari atau tidak mau melaksanakan kewajiban secara tanggung jawab. Berikutnya, kita lihat contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Apa saja contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara? Yang pertama, melanggar aturan berlalu lintas. Yang kedua, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Yang keempat, tidak membayar pajak. Nah, hari ini kita akan melakukan diskusi atau kelompok. Nah, itu nanti kelompok kita bagi menjadi 4. Judulnya yaitu tingginya angka putus sekolah jadi kendala wajib belajar 12 tahun. Materi itu nanti kita sama-sama ada di buku paket